have your attention, please? Worship will be starting in 1 minute. Please take this opportunity to prepare your hearts for worship and to be seated. And don't forget to put your cell phones on silent. Shalom GPT Kristus Alpha Omega. Kita tahu kita sedang ada di masa-masa sukar, di mana semuanya sulit. Tapi kita tetap mau bersyukur, tetap mau datang kepada Tuhan atas apa yang telah Dia berikan kepada kita semua. Mari saya dan tim akan mengajak saudara sekalian untuk menyembah Tuhan. Mari kita agungkan namanya. Mari kita puji namanya dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Tak peduli seberat apapun keadaan ini, Kau tetap menopang kami. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahan-Mu kini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahan-Mu ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah
mengharum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Oh Yesus, terimalah korban syukurku ini yang menari di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Oh Yesus, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Oh Yesus, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanmu yang mengalir di hatiku, mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanmu. Sebagai bukti kasih-Mu, Kau selamatkan kami. Oh Yesus, haleluya.
Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadap, api badai lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, hanya Engkau Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetap Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetap Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Oh, kau sertaku. Biar cobaan datang, kami tetap teguh. Biar iman kami berharap padamu. Biarlah kami jadikanmu sumber pengharapan. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. 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 Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Oh, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, Yesus, sungguh indah. Haleluya, Yesus, berkat-Mu sungguh indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah meninggikan nama-Mu Tuhan.
Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami tahu Tuhan segala permasalahan Tuhan yang melanda kami Tuhan di seluruh dunia ini Tuhan. Mungkin ini ada caramu Tuhan untuk menegur kami Tuhan, untuk kami lebih bisa mengandalkan-Mu Tuhan di segala apapun, di segala perkara Tuhan. Mungkin kami terlalu sibuk dengan urusan pribadi kami Tuhan, terlalu sibuk dengan urusan duniawi kami Tuhan. Kami takut Tuhan jika uang kami habis, ekonomi kami turun Tuhan. Kami takut itu Tuhan, dan kami sampai lupa Tuhan, sebenarnya ada yang bisa kami andalkan lebih dari apapun, yaitu Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, di masa-masa sukar ini Tuhan, biarlah buat kami percaya pada Kau Tuhan, bahwa kesembuhan, keselamatan, kemerdekaan Tuhan bisa kami raih Tuhan, asal kami berharap dengan Engkau Tuhan. Kami meminta pada Engkau, kami percaya kepada Engkau, bahwa Engkau adalah juru selamat kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, anak-anak-Mu itu yang selalu membuat dosa, tidak pantas dan tidak layak untuk diselamatkan, tapi Engkau merendahkan hati Tuhan, menurunkan ego serendah-rendahnya Tuhan untuk menebus kami, untuk tidak memikir apa dosa kami Tuhan, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami mengerti Tuhan untuk menghargai, untuk lebih mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ntar lagi Tuhan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah segala firman yang diucapkan biar bisa merema dalam hidup kami Tuhan. Biar apa yang diucapkan Tuhan, apa yang dibicarakan Tuhan, hati kami bisa tertegur Tuhan, hati kami bisa terketuk Tuhan, untuk sadar bahwa jika tidak lewat Engkau, kami lewat kemana lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan kami bisa disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai, shalom teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Jangan lupa, kalian juga harus tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan sampai stres ya teman-teman. Oke, hari ini kita akan kembali membahas tema kita, yaitu tentang I will fear no more. Artinya itu, saya tidak akan takut lagi. Nah, di hari-hari ini kan mungkin kita ngerasa takut, kita ngerasa cemas, kita ngerasa khawatir tentang penyebaran virus corona yang semakin hari itu semakin meningkat. Semakin hari semakin banyak orang yang terpapar virus corona ini. Bahkan tenaga medis pun banyak yang terpapar juga gitu, dan sampai akhirnya mereka meninggal gitu. Padahal kan vaksin atau obatnya belum ditemukan. Itu menambah kekhawatiran kita gitu kan teman-teman. Contoh lagi, misal kita batuk sedikit, kita mungkin udah kerasa cemas gitu. Apa jangan-jangan aku terpapar virus corona ya gitu. Belum tentu juga teman-teman. Kalau kalian menjaga kebersihan, kalian menjaga kesehatan kalian ngelakuin social distancing itu sendiri, kalian gak bakal terjangkit virus corona itu sendiri teman-teman. Oke, semua orang pasti kan juga pernah ngalamin sebuah ketakutan gitu kan teman-teman. Entah itu takut gagal, takut gelap, takut menjadi miskin, takut
takut dimarahin orang tua, takut nggak punya teman juga gitu. Pasti semua orang pernah ngalamin sebuah ketakutan. Bahkan seorang penjahat yang pemberani, pasti mereka juga pernah merasa takut saat mereka ngelakuin kejahatan aksinya gitu. Mungkin mereka takut kalau ketahuan orang, mereka juga takut ditangkap polisi sehingga mereka masuk penjara gitu kan. Itu mungkin yang menjadi ketakutan mereka gitu kan teman-teman. Nah, kita sendiri juga pasti pernah ngalamin takut, entah itu takut apapun, pasti kita pernah mengalami rasa takut. Dan rasa takut itu wajar teman-teman, manusiawi. Nah, jadi takut itu apa sih? Jadi yang dimaksud takut itu apa sih? Nah, aku udah cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Menurut KBBI, arti takut sendiri itu sebuah perasaan gentar atau khawatir menghadapi sesuatu yang akan mendatangkan bencana atau sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi, semisal kita punya masalah gitu, besok ulangan nih gitu. Kita pasti takut nih kalau nilaiku gak tuntas, aku gak lulus, pasti takut kan, takut dimarahin sama papa kalau nilainya jelek nih, pasti gak boleh main gitu mungkin. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh ketakutan gitu kan. Yang hal yang tidak diinginkan itu nilai jelek, terus nanti dimarahin mama papa, bisa main gitu kan, gak dapet uang jajan itu. Nah, sebagai anak Tuhan, kita itu seharusnya nggak boleh takut. Sebagai anak Tuhan juga, kita seharusnya dapat mengatasi masalah ketakutan itu sendiri, masalah persoalan hidup kita gitu. Kita nggak usah takut. Kita harus percaya sama firman-Nya Tuhan, sama janji-janjinya Tuhan. Kalau Tuhan itu pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memelihara hidup kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun, dalam keadaan kita apapun, kalau kita mau datang sama Tuhan gitu teman-teman. Nah, apa sih yang sebenarnya membuat kita takut? Yang pertama itu melihat masalah lebih besar daripada kuasa Tuhan. Seringkali kita saat menghadapi masalah, kita terlalu fokus sama masalah itu sendiri, sehingga kita tuh kayak lupa kalau kita punya Tuhan yang jauh lebih besar, yang bisa mengatasi masalah itu, yang bisa mengatasi kekhawatiran kita itu gitu. Tapi kita sering lupa kalau kita terlalu fokus sama masalah itu sendiri, sehingga kita tuh kayak banyak pikiran sendiri, sehingga kita jadi stres gitu kan. Kita jadi takut sendiri kalau kita nggak bisa menghadapi masalah itu sendiri gitu. Padahal kita punya Tuhan jauh lebih besar yang bisa mengatasi masalah itu sendiri gitu loh teman-teman. Nah, yang kedua itu, kalau kita takut, bisa jadi kita tidak benar-benar percaya pada Tuhan. Kok bisa? Sebabnya orang yang benar-benar percaya sama Tuhan tidak akan takut, tidak akan khawatir, tidak akan cemas menghadapi persoalan hidupnya gitu. Dan pasti orang yang benar-benar percaya sama Tuhan itu kayak percaya sama janjinya Tuhan gitu loh. Pasti Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti akan tolong aku, Tuhan pasti gak akan ninggalin aku sendirian gitu. Jadi aku gak perlu takut gitu. Nah, salah satu kisahnya itu kisah anak Yairus yang disembuhkan. Nah, ada seorang bapak yang bernama Pak Yairus. Pak Yairus ini punya seorang anak perempuan. Nah, anak perempuannya Pak Yairus ini tuh sakit keras, gak tahu sakit apa, pasti sakit keras dan sekarat, hampir meninggal gitu. Nah, sebagai
seorang bapak yang baik, yang sayang anaknya gitu, pasti kan gak mungkin bapaknya kayak membiarkan anaknya udah meninggal aja gitu kan, gak mungkin kan. Pasti Pak Yirus ini berusaha sebaik mungkin biar anaknya ini sembuh gitu kan teman-teman. Entah itu manggilin tabib, pengobatan atau apapun itu. Nah, selain ngelakuin hal itu, Pak Yirus ini datang ke Tuhan Yesus. Dia menemui Tuhan Yesus. Pak Yirus ini tuh minta tolong sama Tuhan Yesus buat nolong anaknya yang hampir meninggal ini gitu. Nah, Pak Yirus ini ngomong sama Tuhan kalau anaknya ini mau meninggal gitu, sakit keras. Nah, tapi saat Pak Yirus ngomong sama Tuhan gitu, ada seseorang yang kayak ngasih tahu Pak Yirus, ngasih kabar kalau anaknya itu udah meninggal gitu kan. Anaknya di rumah ini tuh udah meninggal gitu. Tapi apa responnya Pak Yirus? Apa Pak Yirus langsung pergi ninggalin Tuhan dan cepet-cepet melihat anaknya yang udah meninggal itu? Apa Yirus marah-marah sama Tuhan Yesus, nyalain Tuhan Yesus, bilang kalau Tuhan Yesus itu nggak cepet-cepet nolong anaknya, terus anaknya meninggal? Enggak teman-teman, Pak Yirus itu tetap tinggal sama Tuhan Yesus, tetap menanti jawabannya Tuhan Yesus, tetap nunggu gitu. Jadi dia nggak langsung pulang ke rumah, tapi dia tetap di situ, tetap menunggu jawabannya Tuhan Yesus itu. Nah, kan Tuhan Yesus baik nih teman-teman. Tuhan Yesus tuh melihat kepercayaannya Pak Yirus ini. Tuhan Yesus lihat kalau Pak Yirus ini percaya sama dia. Dan Tuhan Yesus mencoba menenangkan Pak Yirus ini. Tuhan Yesus menghibur Pak Yirus. Dia bilang, tenang, anakmu pasti selamat. Nah, setelah mendengar kata-kata penghiburan dari Tuhan Yesus ini, Pak Yirus semakin percaya kalau anaknya itu pasti selamat gitu kan teman-teman. Nah, setelah selesai nih acaranya Tuhan Yesus nih, Tuhan Yesus langsung pergi ke rumahnya Pak Yirus nih sama Pak Yirus. Dia datang ke rumahnya Pak Yirus, terus dia masuk ke kamarnya anaknya, sama-sama orang tuanya anaknya ini, Pak Yirus dan istrinya, sama beberapa murid juga gitu. Nah, saat melihat anaknya ini, Tuhan Yesus bilang kalau anaknya ini cuma tidur gitu. Nah, itu kan membuat orang-orang yang melihat tuh kayak, wah, Tuhan Yesus bercanda nih, kan udah sekarat masa dibilang tidur, udah meninggal masa dibilang tidur, wah Tuhan Yesus bercanda nih gitu. Tapi Pak Yirus ini dan istrinya tetap percaya kalau pasti Tuhan Yesus sembuhin gitu, pasti Tuhan Yesus membangkitkan anaknya ini. Dan benar teman-teman, Tuhan Yesus memegang tangan anaknya Pak Yirus, anak perempuannya Pak Yirus ini, dan Tuhan Yesus tuh bilang kalau anaknya disuruh bangun gitu. Dan seketika itu juga anaknya Pak Yirus itu bangun, dan orang-orang yang lihat itu sampai nggak percaya gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk percayanya Pak Yirus gitu pada Tuhan. Nah, yang ketiga itu intimidasi iblis. Intimidasi iblis itu apa? Intimidasi iblis tuh kayak apa ya? Ngebuat kayak iblis tuh nyalah-nyalahin kita kalau kita tuh orang berdosa, terus kita gak bakal ditolong Tuhan gitu. Intimidasi iblis tuh menyebabkan kita merasa takut dan terancam. Tujuan intimidasi iblis sendiri ini untuk melemahkan kita gitu, membuat kita gak percaya sama Tuhan gitu. Nah,
kalau iman kita lemah, kita kan pasti nggak percaya sama Tuhan. Terus ditambah lagi intimidasi iblis membuat kita, kamu tuh berdosa, kamu pasti nggak bakal ditolong Tuhan gitu kan. Nah, padahal Tuhan itu Tuhan yang selalu menolong kita, Tuhan yang selalu setia sama kita dalam persoalan apapun gitu, dalam masalah hidup apapun. Kalau kita mau datang sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan gitu loh teman-teman. Oke, lalu apa yang harus dilakukan agar kita tidak takut gitu, agar kita nggak jadi takut lagi, kita nggak jadi cemas lagi? Yang pertama itu kita harus mengakui dan bukan mengingkari kalau kita punya takut. Maksudnya, jika kita mengakui bahwa kita punya rasa takut, kita khawatir, kita cemas pada sesuatu, kita dapat menaklukkannya, rasa takut itu, kalau kita mengakuinya. Dan itu dikatakan sendiri sama Paulus di 1 Korintus 2 ayat 3 yang bunyinya, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Seorang Paulus aja pernah merasa takut juga gitu kan, apalagi kita juga pernah kan merasa takut gitu. Jadi apa yang menjadi ketakutan, apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi kecemasan kita harus utarakan sama Tuhan dan akui sama Tuhan kalau kita memang takut pada hal itu gitu loh. Misal kita takut gagal, kita takut kesehatan kita terganggu gitu, kita bilang sama Tuhan gitu kalau kita takut gitu. Nah, di dalam kitab Lukas 12 ayat 22 sampai 32 itu bercerita tentang sebuah hal kekhawatiran. Tuhan itu pasti akan memelihara kita, jadi kita nggak usah khawatir. Tuhan aja memelihara bunga bakung, Tuhan memelihara burung pipit, apalagi kita manusia, pasti kita juga akan dipelihara Tuhan gitu kan teman-teman. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah cemas gitu. Nah, yang pertama itu tadi mengakui dan bukan mengingkari kalau kita punya ketakutan, kecemasan, kegelisahan itu sendiri. Nah, yang kedua, kita harus tetap percaya. Di Ulangan 32 ayat 11 sampai 13 itu bunyinya, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendara mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia menghisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Seringkali tuh metafora burung Raja Wali digunakan untuk menggambarkan kehidupan orang percaya gitu. Seekor bayi Raja Wali itu tidak sama kayak orang tuanya. Mereka juga kecil, belum kuat gitu, nggak seperti orang tuanya yang besar, kuat, dan berani gitu teman-teman. Bayi Raja Wali ini masih berlindung di bawah induknya, kayak anak manusia lah. Anak manusia kalau masih bayi kan juga masih berlindung sama orang tuanya, masih berlindung sama mama papanya gitu kan. Nah, sama burung Raja Wali juga kayak gitu, masih berlindung di bawah orang tuanya gitu. Nah, saat mereka udah mulai dewasa, induk Raja Wali ini akan membongkar sarangnya, dan induk Raja Wali ini akan membiarkan anaknya ini terbang sendirian gitu. Induk Raja Wali itu mengajari anaknya buat terbang gitu.
Tapi induk Raja Wali ini diam-diam akan mengawasi anaknya ini saat terbang. Saat anak Raja Wali ini terbang, terus dia terbang terus terlalu menukik ke bawah sehingga akan mengakibatkan anaknya ini jatuh. Untuk Raja Wali ini pasti akan cepat-cepat menolong gitu. Dia akan menopang anaknya biar anaknya itu gak jatuh ke bawah gitu loh teman-teman. Nah, itu tuh seperti kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ada kalanya Tuhan mengizinkan kita buat menghadapi masalah, pencobaan, tetapi kita harus tetap percaya kalau Tuhan Yesus itu pasti menolong. Tuhan Yesus gak akan membiarkan kita jatuh sendirian. Tuhan Yesus pasti akan menopang kita gitu teman-teman menghadapi masalah ini gitu. Itu ada di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kadang saat kita menghadapi suatu masalah gitu, masalah yang gak berhenti, gak selesai-selesai, kita mungkin akan kayak udah capek aku, kita akan menyerah, kita akan lesu, kita akan menjadi stres, kita nanti akan jadi sakit gitu teman-teman. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu pasti menolong. Supaya apa? Kita bisa menghadapi masalah itu, kita tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lelah. Kita harus percaya menantikan janjinya Tuhan itu, kalau Tuhan itu pasti menolong kita dalam keadaan apapun. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian gitu teman-teman. Oke, poin yang pertama tadi yaitu kita harus mengakui dan bukan mengingkari kalau kita punya kelemahan. Yang kedua, kita harus tetap percaya sama Tuhan kalau Tuhan itu pasti menolong kita, tidak akan membiarkan kita sendirian. Dan poin yang terakhir itu agar kita tidak takut, kita harus cari Tuhan dan berdoa. Kita buka di 1 Petrus 5 ayat 6-7 yang bunyinya, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Kalau kadang kan kita kalau punya masalah gitu, kita jadi males datang sama Tuhan kan teman-teman. Kalau kita udah kayak capek gitu, seharian dapat masalah banyak gitu, jadi kita kayak udah capek, aku nggak mau berdoa gitu. Tapi itu malah salah teman-teman. Seharusnya kalau kita punya masalah, kita harusnya datang sama Tuhan, kita cari Tuhan, kita cari pertolongannya Tuhan, bukan kita malah menjauh dari Tuhan. Nah, Petrus ngasih tahu sama kita bahwa saat kita menghadapi masalah apapun, tetaplah cari Tuhan gitu. Jangan lupakan Tuhan, jangan terlalu fokus sama masalah yang kita hadapi, tapi carilah Tuhan, rendahkan diri yang di sini tuh maksudnya tuh kita berserah sama Tuhan, kita berdoa, minta pertolongan sama Tuhan, kita akui kalau kita perlu pertolongannya Tuhan gitu. Pasti kalau kita sungguh-sungguh kita cari Tuhan, sungguh-sungguh kita datang sama Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan pasti akan menjawab doa kita, dan Tuhan pasti akan memelihara kita semua, dan kita pasti ditolong Tuhan menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi gimana sih biar kita nggak takut? Yang pertama itu kita akui kalau kita punya rasa takut dan bukan mengingkarinya itu. Yang kedua, kita tetap percaya sama janjinya Tuhan. Yang ketiga, cari Tuhan dan berdoalah. Jangan meninggalkan Tuhan saat kita punya masalah, gitu, teman-teman. Nah, oke, sekian dari renungan yang bisa saya bawakan. Semoga
bisa menguatkan iman kalian semua, semakin percaya sama Tuhan Yesus, dan tidak akan takut menghadapi masalah apapun. Selalu andalkan Tuhan dalam setiap kegiatanmu. Selalu andalkan Tuhan dalam setiap masalahmu. Pasti Tuhan akan bantu kalian. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.